Antum ketika menjadi seorang pebisnis, pedagang, kalau kemudian antum tidak beriman, mungkin kesulitannya tidak terlalu banyak. Tapi semakin kita beriman, kesulitannya akan semakin banyak. Kenapa? Dunia itu diibaratkan oleh Nabi bagi orang yang beriman kayak penjara, dan sesungguhnya bagi orang kafir itu kayak surga. Makanya mereka melabrak apapun itu mereka akan terjang, karena mereka tidak ada batasan dalam kehidupan di dunia. Beda dengan orang yang beriman. Mungkin ada yang bertanya sama kita, kenapa ya Ustadz orang yang beriman kok dikasih kesulitan dalam hidup? Loh, kalau kita nggak dikasih kesulitan dalam hidup sebagai konsekuensi iman, akhi, antum akan kemudian takut mati. Karena antum dan saya terlalu enak hidup di dunia ketika tidak pernah tersapa dengan kesulitan dan ujian. Makanya kenapa kalau ada yang bertanya, kenapa ya orang yang beriman kok banyak tersapa dengan ujian, air matanya mungkin menetes, supaya dia tahu itulah hidup di dunia, supaya dia tidak kerasan hidup di dunia, dan membayangkan pertemuan indah dengan Rabbnya untuk menemui segala amal yang telah dilakukan susah payah ketika sabar menghadapi ujian. Yang namanya penjara itu kan memang susah. Dan Rasulullah kan sudah mengatakan ini penjara. Coba kalau ada penjara terlalu enak, tidak mau keluar. Di Cipinang kalau dikasih wifi, ada wifi spotnya, ada kemudian olahraganya, kemudian dia bisa pesan apa saja. Kira-kira penjahatnya mau keluar nggak ketika habis? Enggak lah. Mas keluar mas 3 bulan. Enggak lah pak, nambah lagi pak, bisa nggak pak? Saya bunuh siapa gitu loh, supaya ditambah lagi. Kenapa? Terlalu enak. Makanya orang yang beriman, kalau kemudian saya pernah ditanya ya, karena ada ikhwan itu pernah nanya sama saya, kenapa ya Ustadz, antum selalu katakan orang yang beriman itu ujiannya berat? Coba sampaikan tanpa dalil. Saya jawab, loh, gini loh akhi, orang yang beriman itu dijadikan oleh Allah itu berat, karena sesungguhnya supaya dia ketika hidup ini tahu bahwasanya ini adalah perjuangan. Nanti ketika dia menutup mata, dia baru istirahat. Makanya orang yang beriman itu ketika dia pulang, meninggal dunia, kalau dia beriman, apa perkataannya ketika baru diangkat di atas kerandanya? Dia berkata dalam hadis riwayat Muslim, Qaddimuni, qaddimuni. Rasulullah mengatakan, idza wudi'atil janazatu idza kana salihatan. Kalau ada orang kemudian jenazah, kemudian ditempatkan di atas keranda, diangkat itu, kalau dia adalah orang yang sholih, maka kemudian dia itu ketika diangkat di atas kerandanya, 4 orang yang mengangkatnya, itu kemudian jenazah itu akan berkata, Qaddimuni, qaddimuni. Buat cepat langkah kakinya. Saya ingin cemplung ketemu dengan liang lahatku. Cepat, jangan terlalu lambat. Makanya sunahnya kalau kita ngangkat jenazah, jangan terlalu lama. Berhenti. Dah, cepat. Tapi tidak boleh lari. Kenapa? Kalau dia orang yang beriman, dia mengatakan qaddimuni. Kenapa dia mengatakan qaddimuni? Dia sudah letih dengan segala macam ibadah dan ketakutan dia kepada Allah selama hidupnya. Ketika baru menutup mata, terbujur kaku, tidak ada tempat yang paling dia inginkan kecuali ketemu dengan liang lahat. Coba, antum pikirkan akhi. Ana dan antum ketika hidup hari ini saja, kalau kita disuruh datang ke liang lahat, mikir-mikir kita, tengah malam jam segini, ke liang lahat. Tapi orang ketika meninggal dunia, ketika baru diangkat di atas kuburan, di atas kerandanya, dia tenang dan berkata, qaddimuni, cepat, jangan terlalu lama kemudian jalannya. Kenapa orang yang meninggal dunia ketika dia orang yang beriman, meminta disegerakan untuk ketemu liang lahatnya? Karena dia tahu, di situ tempat dia untuk melihat dan panen atas semua kebaikan yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Coba kalau kita kemudian enak terus, malah takut mati kan? Orang kafir itu kan akhirnya takut mati kan? Kenapa? Hidupnya sudah terlalu enak. Makanya Allah susahkan kehidupan kita ini. Supaya kita paham. Kalau tiba-tiba nanti antum tersapa dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Walaupun antum tidak boleh minta dicoba ya. Mentang-mentang sudah ngaji. Ya Allah ujilah saya ya Allah. Tidak boleh. Tapi kalau kemudian kita nanti kemudian tiba-tiba tersapa dengan cobaan. Kita harus paham poin dua. Oh kita berada di dunia ini. Kenapa Allah susahkan? Supaya kita ketika meninggal itu merasakan tenang dan istirahat. Sebagaimana sebaliknya kata Rasulullah, idza wudi'atil janazatu in kanat ghairu salihatan. Kalau ada jenazah yang meninggal dunia bukan orang yang beriman kepada Allah di dunia. Apa yang dia katakan ketika baru dinaikkan di atas kerandanya? Dia akan berkata, ya laitaha. Aina tadhabuna biha? Celaka banget. Kalian ini empat-empatnya ngapain ngangkat saya? Tinggalin saya di sini, tidak usah dibawa ke liang lahat.
Aina tadhhabuna biha? Kemana kalian itu akan membawa aku pergi? Kemudian Nabi menjelaskan perkataan yasma' sautaha kullu syai'in ilal insan law sami'aha la sa'iqa. Lalu Nabi kemudian mengatakan seluruh manusia mendengar ucapan dia ketika berteriak itu, seluruh makhluk kecuali manusia yang tidak mendengar. Kata Rasul, kalau manusia mampu mendengar ucapan dan teriakan dia ketika berteriak, pastilah manusia itu akan pingsan saking kerasnya ucapan mayit ketika dia bukan beriman, ketika dibawa ke liang lahat. Kenapa? Membayar semua kesenangan dia di dunia ketika menentang Allah, mati. Bayar semenjak mata tertutup, dia sudah membayar mahal. Semua rasa nyaman yang dia dulu dapatkan di dunia, dibayar dengan rasa takut di akhirat. Makanya disusahkan. Makanya nanti kalau kemudian antum kemudian tiba-tiba pengen bisnis, ngerti hukumnya ini tidak boleh, kok jadi susah ya? Nah itu kalimat itu harusnya tidak keluar lagi. Kenapa? Karena kita paham bahwasanya hakikat di dunia itu memang tempatnya kesulitan. Itu tidak boleh, yang boleh itu apa? Biasanya kan penyakitnya orang kalau baru ngaji kan gitu, alah ngaji tidak enak. Kenapa? Dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit tidak boleh. Kelihatannya dulu sebelum saya ngaji kok kehidupan saya merdeka banget gitu. Tapi setelah ngaji kok kemerdekaan saya terenggut. Padahal kemudian memang tempatnya kesulitan. Makanya Masya Allah, Allah susahkan kehidupan dunia supaya tepat ketika kita meninggal dunia, maka kita istirahat, akhi.